Tetapi yang menarik adalah bahwa Indonesia di Asia Tenggara 7, jadi di luar Laos, Myanmar, dan Kamboja, itu adalah kemiskinannya yang paling tinggi. Kemiskinan lebih tinggi dari bahkan Filipina, yang PDB per kapitanya itu lebih rendah dari kita. Artinya kesenjangan sosial Indonesia ini sangat besar sekali. Apa yang terjadi? Malah mereka diintimidasi, kalau tidak bayar BPJS, maka SIM-nya tidak boleh. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, agar tetap miskin. Ini kan suatu kebijakan yang sangat luar biasa buruknya. Itu waktu saya sempat debat, kenapa harus dinaikkan itu? Karena apa? Dengan menaikkan di bulan September, pemerintah cuma mendapatkan tambahan pendapatan 31,85 triliun. Hanya mendapatkan 31,85 triliun. Lalu mengatakan APBN akan jebol dengan subsidi 502 triliun. Saya tanya di mana 502 triliunnya? Tidak ada. Jadi kebijakan ini kok banyak yang tidak berdasarkan fakta. Terima kasih. Selamat sore, Habib, Bung Robi, Bung Refli, Mursalin, Om Lim, Bang Yahmat Yani, dan kawan-kawan di sini semua. Kalau kita lihat dari peradaban ekonomi, itu kita balik ke 1600-an, itu yang menguasai adalah Dutch Republic pada saat itu. Masih belum kerajaan Belanda, masih republik. Dia perang, dia di bawah kekuasaan Spanyol 1600-an itu. Mereka 7 provinsi, mereka merdeka, menyatakan merdeka, berdiri sendiri yang disebutnya Dutch Republic. Nah, itu mereka mendirikan kemudian VOC, dan ekonomi mereka itu mendunia dan menguasai Eropa. Lalu kemudian revolusi industri. Revolusi industri di Inggris. Nah, ini yang membuat bahwa ekonomi Inggris maju. Ekonomi Inggris maju dan menguasai dunia. Kalau kita lihat lokomotif, ya, itu waktu semuanya itu berawal dari revolusi industrialisasi. Di sana ya keluarlah dengan teori-teori Adam Smith, di mana kapitalisme bahwa kalau bisa peran pemerintah adalah sekecil mungkin, ya. Jadi invisible hands biar bekerja. Amerika masih belum ada di peta. Amerika Perang Dunia Pertama 1, Amerika juga tidak ikut campur. 1914 sampai 1918. Itu urusan Eropa. Perang Dunia Kedua, Amerika juga tidak ikut campur. Ini adalah urusan Eropa.
Jepang kemudian menyerang Asia, lalu kemudian menghantam Pearl Harbor, dan disitulah Amerika bangkit bahwa ini harus melawan. Dan dia masuk ke dalam sekutu, tentara sekutu. Dan ternyata Amerika pada saat itu tidak dipandang di dunia, kecuali pada saat itu Inggris, karena masih jajahan Inggris sampai dengan 1776. Ya, 1800 mereka itu masih perang saudara antara utara dan selatan. Jadi Amerika masih belum dilihat, dan kemudian tahun 1812 malah Amerika melawan Inggris. Perang antara utara dan selatan, selatan didukung oleh Inggris. Selatan adalah basis ekonominya adalah agriculture, pertanian, dan utara basis industrinya adalah industri, yaitu Detroit ya, dengan otomotif dan sebagainya. Nah, ternyata Perang Dunia Kedua ini sangat menarik. Ternyata Amerika mempunyai teknologi yang sangat maju dan berhasil menjadi leading di dalam negara sekutu, lalu peran utama mengalahkan Jerman dengan sekutu-sekutunya. Nah, di dalam periode itu 1918-17, yaitu bangkitnya komunisme, terutama di Rusia. Dan mereka menguasai dan mereka juga memberikan doktrin-doktrin ke seluruh dunia bahwa komunisme adalah jalan untuk melawan kapitalisme yang dianggap merugikan rakyat banyak, yaitu kesenjangan sosial dan sebagainya itu sangat besar sekali. Dianggapnya eksploitasi buruh dan sebagainya. Nah, di sini komunisme dianggap sebagai jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amerika menang, lalu komunisme bergerak di mana-mana, dari Rusia menyebar ke Eropa Timur, bahkan menganeksasi beberapa negara di situ, menjadi Rusia menjadi Uni Soviet, dan di Asia dengan China lalu bergerak ke bawah, dan komunis ini ingin menguasai seluruh dunia. 1945 Amerika menang, lalu kemudian satu-satunya negara yang melawan komunis adalah Amerika, di mana mereka semua menjagai. Di situ pun sewaktu Perang Korea 1950 sampai 53, dan Korea Utara dan Selatan sampai saat ini secara teknis masih perang. Karena ini baru gencatan senjata. Jadi belum damai, makanya sekali waktu itu bisa perang terus. Begitu juga dengan China dan Taiwan, secara teknis masih perang. Makanya di mana Amerika masih membantu Taiwan nasionalis untuk melawan China. Jadi ini masih kondisi perang. Nah, Amerika membantu Korea Selatan supaya komunis tidak menjalar. Dan di situ Jepang pada saat itu adalah terkena sanksi, tetapi kemudian dibantu oleh Amerika untuk memproduksi alat-alat perang untuk suplai ke Korea Selatan. Dan kemudian Taiwan, dan kemudian di Asia Tenggara tentu saja, yaitu mereka menguasai terutama base-nya adalah Singapura. Nah, di sini kalau kita lihat pembangunan ekonomi dari yang namanya tahun 1980-an, yang namanya Macan Asia, itu bergerak dari Singapura, Hong Kong, pada saat itu masih satelitnya Inggris, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan. Itu adalah Macan Asia yang sekarang ini kehidupannya sangat sejahtera. Jadi kalau kita lihat dari geopolitik, Indonesia mau kemana? Amerika secara ekonomi ini adalah membantu Singapura, khususnya sekarang Vietnam, itu ekspor ke
Amerika. Sangat besar sekali dan diberikan privilege bahwa ekspor itu mendapatkan keringanan tarif dan sebagainya. Dan sebentar lagi Indonesia mungkin akan kesalip oleh Vietnam. Vietnam sampai dengan tahun 1986 setelah dia berperang dengan Perancis, setelah berperang dengan Amerika, lalu kemudian berperang lagi dengan China sampai dengan tahun 1986 atau 88. Itu masih perang. Nah, Vietnam baru meningkatkan ekonominya, reformasi ekonomi 1986. Dari 1986 sekarang GDP per kapitanya sudah, PDB per kapitanya sudah hampir menyamai Indonesia. Tetapi yang menarik adalah bahwa Indonesia di Asia Tenggara 7, jadi di luar Laos, Myanmar, dan Kamboja, itu adalah kemiskinannya yang paling tinggi. Kemiskinan lebih tinggi dari bahkan Filipina yang PDB per kapitanya itu lebih rendah dari kita. Artinya kesenjangan sosial Indonesia ini sangat besar sekali. Rakyat miskin Indonesia yang mempunyai pendapatan per orang 1,1 juta ke bawah per bulan ada 160,7 juta orang. Luar biasa. Sorry, 167,8 juta, 60,7%. 167,8 juta yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta per orang. 60,7%. Vietnam hanya 22 sekian persen, 23%. Jadi kita jauh sekali. Bahkan Filipina 55%. Tapi Filipina masih masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Jadi sebetulnya tolok ukur garis kemiskinannya beda. Kalau disamakan sama kita itu aja 55. Jadi sangat besar sekali. Nah, di sini kita lihat Indonesia ini selama ini hampir 78 tahun merdeka, ini gagal membangun, gagal total membangun kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kehidupan sebetulnya Indonesia sudah memberikan, founding fathers kita sudah memberikan suatu jalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima kita adalah keadilan sosial. Bagaimana kita mengatakan bahwa apakah keadilan sosial sudah tercapai apa belum? Nah, kalau kita bilang belum, apa tolak ukurnya? Bagaimana untuk mencapainya? Nah, kalau kita lihat Gini coefficient itu adalah mengukur kesenjangan sosial. Jadi kita tidak ada tolok ukur keadilan sosial, yang ada adalah tolok ukur kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial kita berdasarkan BPS dan mungkin Indonesia sedikit dari negara yang mengukur kesenjangan sosial berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan. Harusnya kan pendapatan. Jadi pendapatannya berapa? Jadi ekonomi PDB itu adalah pendapatan masyarakat. Dibaginya ke siapa? PDB di Indonesia di bawah 40% dinikmati oleh labor. 60% dinikmati oleh pengusaha. Di negara kapitalis yang sangat kapitalis seperti Amerika, 60% lebih dinikmati oleh labor. Jadi hampir 40% dinikmati oleh pengusaha. Dan pengusahanya pun banyak yang middle level. Kalau kita udah 60% pengusaha, yang menikmati yang atas semua gitu. Yang UMKM itu yang tidak ada apa-apanya, yang masuk ke dalam rakyat-rakyat miskin gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari kesenjangan sosial, saya menghitung sendiri. Dari PDB, dari garis kemiskinan, jadi kita lihat ada beberapa garis kemiskinan menurut Bank Dunia,
apakah berdasarkan 6,85 dolar per hari per kapita dengan kurs tertentu, PPP namanya Purchasing Power Parity dan sebagainya, saya menghitung paling sedikit kesenjangan sosial kita atau Gini koefisien itu 0,5. Itu paling sedikit. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat itu bisa 0,55. 0,55 ini adalah kesenjangan sosial yang sangat parah. Jadi di Indonesia ini kesenjangan sosial sangat parah. Sebetulnya Indonesia sudah, founding fathers kita sudah memberikan fasilitas untuk bagaimana mencapai itu. Yaitu pasal 33. Yang pertama, yaitu bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah sekarang dikuasai oleh negara apa artinya? Banyak yang mengatakan dikuasai negara, negara memberikan konsesi. Itu bukan dikuasai, itu namanya kolusi. Kolusi, saya mempunyai izin, saya memberikan seseorang, siapapun, ya, dengan konsesi jumlah lahan yang sangat besar. Jadi kita lihat ada perusahaan yang menikmati lahan sawit, bahkan hutan lindung dan sebagainya, itu bisa diubah menjadi HTI, hutan tanam industri. Nah ini sangat besar. Dan kita lihat, 2 periode Pak Jokowi ini saja. Karena kalau itu terlalu jauh, kalau kita lihat Pak Harto dari tahun 70 sampai ke tahun 80, ini kita bicara mengenai kemiskinan angka BPS, Badan Pusat Statistik. Pak Harto waktu tahun 70 kemiskinan menurut BPS adalah 60%. Tahun 80 turun menjadi 40%. Turun 20%. Karena apa? Karena pada saat itu harga minyak bumi tahun 72 dengan perang Yom Kippur itu naik dari 3 dolar, sekitar 3 dolar per barel rata-rata tahunan sampai ke 30 dolar lebih pada tahun 80. Itu dinikmati oleh negara. APBN kita itu 81% itu dari minyak bumi. Artinya apa? Kenaikan harga itu tercermin di dalam APBN. Sekarang harga mineral itu naik sedemikian rupa, tapi yang nikmati adalah para pengusaha dari tambang dan komoditas lainnya. Kekayaan satu pengusaha naik 148 triliun dalam 1 tahun. Bagaimana kita bisa berpikir sampai begitu? 148 triliun, satu orang. Sedangkan rakyat miskin naik. Dari Maret 2022 ke September 2022, rakyat miskin naik 157 orang juta, 1,57 juta orang. Naik dari 2019 menjadi ke 2022, rakyat miskin naik. Dari 2014 sampai dengan 2019, 2014 sampai dengan 2022, pemerintahan Jokowi hanya menurunkan 1,39% rakyat miskin. Konstitusi Indonesia sudah mengatakan, jalannya sudah diberikan, pasal 33, yaitu bumi dan air harus dikuasai oleh negara. Kalau itu dikuasai oleh negara, maka pemerintah mempunyai budget APBN untuk membantu rakyat yang memerlukan, rakyat-rakyat miskin. Pasal 34, fakir miskin dipelihara oleh negara. Apa yang terjadi?
Malah mereka diintimidasi, kalau tidak bayar BPJS, maka SIM-nya tidak boleh. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya, Bro. Agar tetap miskin. Ini kan suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Buruknya. Itu dari sudut itu. Lalu kemudian pasal 23 konstitusi mengatakan APBN harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi apa? Jadi kebijakan fiskal itu untuk rakyat. Jadi harga BBM kemarin ini dinaikkan dari 7.650 menjadi 10.000 untuk Pertalite dan 5.150 menjadi 6.800 untuk solar. Padahal APBN kita naik, penerimaannya naik tinggi. Itu waktu saya sempat debat, kenapa harus dinaikkan itu? Karena apa? Dengan menaikkan di bulan September, pemerintah cuma mendapatkan tambahan pendapatan 31,85 triliun. Hanya mendapatkan 31,85 triliun. Lalu mengatakan APBN akan jebol dengan subsidi 502 triliun. Saya tanya di mana 502 triliunnya? Tidak ada. Jadi kebijakan ini kok banyak yang tidak berdasarkan fakta.